Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah yang sangat strategis, dengan potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah. Kekayaan alam yang berupa tanah, sumber daya air, ruang udara, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, seperti mineral, termasuk kekayaan hutan yang berisi keanekaragaman sumber daya genetik atau sumber daya alam hayati yang sangat besar. Kekayaan alam yang begitu berlimpah ini merupakan modal dasar pembangunan nasional, manakala bangsa Indonesia bisa memanfaatkannya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari sudut pandang negara hukum, pemanfaatan sumber daya alam membutuhkan regulasi dan implementasi dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kesiapan dari aspek sumber daya manusianya. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik dan konstitusi negara Indonesia yang tertuang dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat dasar politik hukum dengan tujuan mendasar, yaitu terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam pengelolaan sumber daya agraria atau sumber daya alam tentu saja membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain yang memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi sumber daya alam agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan sumber daya alam membutuhkan modal yang besar, dan ini dimiliki oleh para pemilik modal atau investor asing yang sangat tertarik untuk melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alam Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah, baik kekayaan alam hayati maupun kekayaan alam non-hayati yang menarik banyak investor asing untuk menanamkan modalnya. Akan tetapi, penanaman modal asing dalam rangka pengelolaan sumber daya alam tetap harus berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan politik pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya agraria di Indonesia. Politik hukum pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya agraria ini dalam upaya untuk menciptakan dan melindungi kepentingan rakyat sebagai pemilik sumber daya alam untuk bisa ikut menikmati hasil dan manfaatnya. Dengan kata lain, politik hukum dalam bentuk regulasi sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan dari pengelolaan sumber daya alam nasional. Untuk itu, maka kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus berpijak kepada kepentingan nasional, kepentingan rakyat, dan kepentingan sosialisme Indonesia, bukan berpijak semata-mata kepada kepentingan pemilik modal besar. Akibat tidak berpihaknya pengelolaan sumber daya alam kepada kepentingan nasional, maka keuntungan terbesar dari pengelolaan sumber daya alam hanya akan dinikmati oleh pemilik modal, dan rakyat atau bangsa Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam hanya akan menjadi penonton atau menjadi objek, bukan sebagai subjek di dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebagai gambaran bahwa sumber daya energi sebagai salah satu penyumbang terbesar anggaran pendapatan belanja negara, terutama minyak dan gas bumi, dalam globalisasi ini dijalankan dengan proyek pembukaan pasar,
privatisasi, dan intervensi konsumen energi. Dalam konteks semacam ini, proyek negara bukan lagi pada jalur politik hukum pembangunan, akan tetapi pada pendudukan ekonomi sumber daya alam, aset-aset vital perekonomian, dan penguasaan pasar lokal oleh perusahaan asing. Contoh problematika pengelolaan sumber daya alam nasional antara lain yang pertama di bidang pertambangan. Kontrak karya pertambangan dengan perusahaan modal asing yang berlangsung selama ini di Indonesia hanya mendapatkan royalti saja yang ditentukan dalam kontrak karya dan besarnya yang dibayarkan lebih rendah daripada yang diwajibkan dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2003 tentang tarif atas jenis penerima negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap setiap badan usaha. Yang kedua, di bidang pengelolaan hutan, perusahaan yang memperoleh HPH seringkali melakukan pembukaan lahan dengan merusak ekosistem yang ada di dalamnya. Yang ketiga, di bidang pengelolaan sumber daya air, pasca dicabutnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi, yang kemudian dikembalikan pengaturannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan. Jika dikaji dari sudut pandang politik hukum, maka undang-undang pengairan ini sudah tidak bisa lagi menyesuaikan tuntutan perkembangan akan pengelolaan sumber daya air di masa kini, sehingga diperlukan undang-undang baru yang mampu menampung dinamika kepentingan pengelolaan sumber daya air pada saat ini. Pengelolaan sumber daya air tidak boleh diarahkan ke privatisasi dan monopoli sehingga rakyat yang berhak atas air sebagai salah satu sumber kehidupan akan termarginalkan atau harus membayar dengan biaya yang tinggi. Dari sekelumit problematika tersebut di atas menggambarkan bahwa pengelolaan sumber daya alam atau agraria yang dilakukan pemerintah masih belum dapat mewujudkan tujuan utamanya, yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat. Persoalan mendasar pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ialah permodalan, sumber daya manusia, serta teknologi. Fakta ini didukung juga dengan kondisi bahwa penyumbang APBN bukan dari sektor pengelolaan sumber daya alam, tetapi dari sektor pajak. Dan ini sesuatu yang sangat ironis dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam atau agraria yang berlimpah. Setiap negara pada prinsipnya memiliki kedaulatan untuk mengelola sumber daya alamnya, dan dalam hal ini sesuai dengan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 626 tanggal 21 Desember tahun 1952 yang dinyatakan bahwa hak setiap negara untuk memanfaatkan secara bebas kekayaan alam. Tujuan dari resolusi ini ialah mendorong negara-negara terbelakang untuk benar-benar memanfaatkan sumber kekayaan alam negerinya dan mencegah negara lain memanfaatkan untuk kepentingan sendiri.